Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eliana Isa Putri dengan NIM 19321978. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab perbandingan. Nah, untuk yang pertama yakni tentang gambar berskala. Nah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, untuk rumus dari skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal seperti berikut, yakni jarak dari kota X menuju kota Y pada peta adalah 10 cm dengan skala 1:2 juta. Maka jarak yang sebenarnya adalah di sini dapat kita tuliskan rumus yang disediakan tadi, yakni skala sama dengan jarak pada peta dan dibagi dengan jarak yang sebenarnya. Nah, untuk skala sendiri seperti yang diketahui di atas, yakni 1:2 juta. Ini maksudnya adalah setiap 1 cm pada sebuah peta ini mewakili 2 juta cm pada jarak yang sebenarnya. Jadi sama saja 1 cm pada sebuah peta itu sama saja 20 km pada jarak yang sebenarnya. Oke. Kemudian untuk penulisan skala pada rumus dapat kita ubah bentuknya dari yang sebelumnya berupa perbandingan dapat kita tulis berupa pecahan, yakni 1:2 juta, 1 dibagi 2 juta seperti ini. Kemudian untuk sama dengan jarak pada peta. Nah, di sini jarak pada petanya sudah diketahui 10 cm kan. Jadi kita tulis 10 saja dibagi dengan jarak yang sebenarnya. Jadi untuk jarak yang sebenarnya ini dapat kita tentukan dengan cara mengalihkan 2 juta dikali dengan 10. Maka dia akan menghasilkan 20 juta cm. Nah, untuk berikutnya kita rubah satuannya dari cm kita rubah menjadi kilometer, yakni dari 20 juta cm kita rubah menjadi kilometer menjadi 200 km. Oke. Kemudian yang kedua kita masuk pada macam-macam perbandingan. Nah, untuk macam-macam perbandingan sendiri dibagi menjadi dua, yakni perbandingan yang senilai dan perbandingan yang berbalik nilai. Untuk yang pertama yakni perbandingan yang senilai, yakni nilai suatu barang akan mengalami kenaikan atau penurunan sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Atau bisa disebut dengan jika suatu barang dibandingkan dengan sesuatu, maka nilainya akan mengalami penaikan atau penurunan yang sama dengan sesuatu yang dibandingkan itu tadi. Nah, untuk rumusnya seperti ini. A dibanding B sama dengan C dibanding D. Atau dapat kita tulis dalam bentuk pecahan, yakni A dibagi B, A per B sama dengan C per D. Nah, untuk berikutnya dapat kita kalikan silang, yakni sama dengan AD sama dengan BC. Oke, untuk selanjutnya ada perbandingan berbalik nilai, yakni jika nilai suatu barang naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya, jika nilai suatu barang turun, nilai barang yang akan dibandingkan akan naik. Untuk lebih mudahnya dipahami, biasanya kita membuat contoh seperti kecepatan suatu kendaraan yang semakin besar, maka suatu waktu yang ditempuh itu akan semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya. Oke, untuk rumusnya seperti berikut. A dibanding B sama dengan D dibanding C. Nah, untuk penulisannya juga dapat kita rubah dalam bentuk pecahan atau per, yakni A dibagi B sama dengan 1 per C. Nah, karena mereka kan berbalik nilai, jadi kita buat 1 per C dibagi dengan 1 per D. Maka mereka akan menghasilkan A per B sama dengan D per C. Oke. Untuk selanjutnya dapat kita kalikan silang dan akan menghasilkan AC sama dengan BD. Selanjutnya kita lihat contoh soal seperti berikut. Di sini ada perbandingan senilai. Untuk contoh soalnya yakni harga 1 lusin buku tulis adalah 42.000. Berapa harga 6 buku tulis? Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah 1 lusin buku tulis ini kan berjumlah 12. Jadi sama dengan 12 buku tulis memiliki harga 42.000 ya. Oke, untuk selanjutnya dapat kita tulis perbandingannya, yakni 12 atau 12 di sini mewakili 12 buku tulis, ini harganya 42.000. Sedangkan berapa sih harganya 6 buku tulis itu? Nah, di sini 6 buku tulis dan untuk X ini harga dari 6 buku tulis. Oke, untuk selanjutnya dapat kita kalikan silang, yakni 12 dikali X sama dengan 42.000 dikali dengan 6.
maka akan menghasilkan 12X sama dengan 252.000. Kemudian X sendiri akan ketemu 21.000, yakni 252.000 dibagi dengan 12.000 akan menghasilkan 21.000. Kemudian untuk soal ini, jadi untuk 6 buku tulis memiliki harga 21.000. Kemudian kita masuk ke soal yang berikutnya, yakni berapa jumlah uang Rina dan Roni jika perbandingan uang mereka adalah 4:5 dengan selisih uang mereka 10.000. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah perbandingan jumlah uang Rina dan Roni adalah 4:5. Kemudian selisih dari jumlah uang mereka adalah 10.000. Maka dapat ditulis seperti ini. Kan untuk selisih itu biasanya sesuatu yang nilainya lebih besar dapat dikurangi dengan sesuatu nilainya yang lebih kecil. Nah, di sini jumlah uang Roni dari perbandingannya yang disediakan pada soal, jumlah uang Roni itu memiliki perbandingan yang lebih besar daripada uang Rina. Maka dapat kita tulis uang Roni dikurangi uang Rina sama dengan 10.000. Oke, jadi dapat kita ketahui uang Roni sama dengan 10.000 ditambah dengan jumlah uang Rina. Atau uang Roni sama dengan jumlah uang Rina ditambah dengan 10.000. Oke, kita masukkan perbandingannya, yakni jumlah uang Rina sama dengan 4 dan jumlah uang Roni sama dengan 5. Nah, di sini sama ya, perbandingannya seperti di atas, cuma bedanya ini dibuat pecahan seperti ini biar mudah kita menghitungnya. Oke. Kemudian untuk uang Rina tetap memiliki perbandingan 4, sedangkan Roni di sini nilai jumlah uang Roni ini kita rubah dengan persamaan yang kita temukan tadi, yakni jumlah uang Rina ditambah dengan 10. Jadi untuk jumlah uang Roni dapat kita tulis 10.000 ditambah dengan jumlah uang Rina. Kemudian perbandingannya tetap 5. Oke. Kemudian kita kalikan, yakni jumlah uang Rina kita kalikan 5. Kemudian 4 dikali dengan 10.000 ditambah dengan jumlah uang Rina. Maka akan menghasilkan 5 dari Rina sama dengan 4 dikali 10.000, yakni 40.000, dan 4 dikali jumlah uang Rina, yakni 4 jumlah uang Rina. Kemudian jumlah uang Rina dapat kita tentukan dengan 5 Rina dikurangi 4 Rina ini menghasilkan Rina kan. Jadi jumlah uang Rina akan menghasilkan 40.000. Oke, dari sini sudah kita ketahui ya jumlah uang Rina berapa. Kemudian kita tentukan jumlah uang Roni. Nah, di sini pada persamaan di atas kan sudah ada untuk jumlah uang Roni sama dengan 10.000 dengan ditambah jumlah uang Rina. Nah, maka dapat kita masukkan uang Roni sama dengan 10.000 ditambah dengan 40.000. Jadi untuk total uang Roni adalah 50.000. Dari sini sudah diketahui ya bahwa selisih antara 50.000 dan 40.000 itu kan 10.000. Oke. Jadi untuk uang Rina adalah 40.000 dan uang Roni adalah 50.000. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada perbandingan berbalik nilai. Untuk soalnya, yakni sebuah mobil A berjalan dengan kecepatan 60 km per jam menuju sebuah kota X selama 4 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh mobil B jika akan menuju pada kota X dengan kecepatan 40 km per jam? Oke, untuk yang pertama dapat kita tulis. Untuk mobil A yang memiliki kecepatan 60 km per jam itu mereka akan tiba pada kota X selama 4 jam. Yakni dapat kita tulis 60 sama dengan 1/4. Nah, di sini kita tulis 1/4 karena mereka berbalik nilai. Karena semakin cepat suatu kendaraan jika akan menuju sebuah kota, maka waktu yang diperlukan itu akan semakin sedikit. Kemudian begitu juga sebaliknya, semakin lambat sebuah kecepatan suatu kendaraan untuk menuju sebuah kota, maka waktu yang digunakan juga akan semakin banyak. Oke. Dari sini juga dapat kita tulis untuk mobil B yang memiliki kecepatan 40 km per jam. Nah, di sini ditanyakan sama dengan 1/X. Di sini X-nya ini adalah waktu yang dibutuhkan mobil B untuk menuju pada kota X. Kemudian dari persamaan yang pertama tadi dapat kita tulis 60 dibagi 40 sama dengan X/4. Kemudian dapat kita kalikan silang, yakni 60 kali 4 sama dengan 40X.
Kemudian akan menghasilkan 240 sama dengan 40x. Nah, 40x sama dengan 240 ini sama saja ya, cuma beda ruasnya, biar mudah kita menghitungnya. Oke. Kemudian x-nya dapat kita ketahui adalah 6. Jadi x-nya sama dengan 240 dibagi 40 akan menghasilkan 6. Jadi waktu yang dibutuhkan mobil B untuk menuju pada kota X adalah sebanyak 6 jam. Oke. Kemudian untuk selanjutnya adalah jika dalam penyelesaian rumah dibutuhkan 60 hari dengan jumlah pekerja 8 orang, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah jika pekerja yang bersedia hanya 3 orang? Nah, dari sini juga dapat kita tentukan ini perbandingannya adalah perbandingan yang berbalik nilai. Jadi, pada sebuah pekerjaan yang memiliki pekerja yang semakin banyak itu mereka akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk menyelesaikan penyelesaian rumah. Begitu juga sebaliknya, jika yang tersedia hanya sedikit orang, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah itu akan semakin lama. Oke. Dari sini dapat kita tulis 60 sama dengan 1/8. Karena 60 hari ini mereka membutuhkan jumlah pekerja 8 orang. Kemudian untuk X-nya itu berapa sih orang yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah jika pekerja tersebut yang bersedia hanya 3 orang. Dapat kita tulis seperti ini, X sama dengan 1/3. Maka akan menghasilkan 60 per X sama dengan 3/8. Nah, di sini dapat kita kalikan silang, yakni 60 dikali 8 sama dengan 3X. Maka akan menghasilkan 480 sama dengan 3X. Nah, untuk 3X sendiri sama dengan 480 sama ya, ini seperti beda ruas saja, kanan dipindah di kiri. Oke. Kemudian X-nya ketemu 480 dibagi 3 akan menghasilkan 160. Jadi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan rumah dengan pekerja 3 orang adalah 160 hari. Oke. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.